Halo, ketemu lagi atau kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara diskusi titik temu. Ya, diskusi titik temu kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik, saya kira, Ganjar Rebound. Ini sesuatu yang luar biasa karena beberapa survei sebelumnya menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo selalu berada di posisi teratas. Dan ini survei terbaru yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo menempati posisi teratas, lalu kemudian Prabowo di urutan kedua dan Anies Baswedan tetap berada di urutan yang ketiga. Kenapa ini menarik? Karena kelihatannya kejar-kejaran antara bakal calon presiden ini luar biasa. Sebentar-sebentar Prabowo, sebentar-sebentar Ganjar, dan ini menarik sekali menjadi perhatian para pengamat, perhatian para peneliti gitu, dan juga praktisi. Nah, karena itu kali ini kita membahas topik ini bersama 3 orang narasumber yang sangat kompeten bicara soal ini. Pertama, Prof. Ikrar Nusabakti. Ini Prof. Ikrar ini dulu sangat getol ya sebagai pengamat politik LIPI. Lalu kemudian sempat ditugaskan negara menjadi dubes di Tunisia ya Mas ya. Lalu sekarang kembali lagi, kita pikir masih di sana Prof. Rupanya udah pulang ya. Rupanya Mas Edi udah. Rupanya Mas Edi melihat, wah ini ada teman lama nulis di Kompas. Jadi kita harus ajak lagi nih ngobrol. Terima kasih Prof udah bergabung. Sama-sama. Ya. Lalu kemudian ini peneliti muda yang hebat luar biasa dari CSIS. Saya panggil Bro Niki ya. Halo Bang. Ya, kita sering diskusi ikut-ikutan PSI ini, Bro. Kita panggil Bro dan Sis, gitu ya. Nah itu nanti di komentar langsung Mas Dwi itu iya. Kalau kita. Ya, Bro Niki ini dari CSIS. Yang dia peneliti muda yang memahami soal cerita atau seluk-beluk dunia penelitian. Lalu kemudian yang ketiga, ini juga luar biasa, Sekjen Ganjarian Spartan. Wow. Ini Spartan. Spartan. Udah siap tembus. Betul-betul ini. Itu Mas Dwi Kundoyo. Bro, apa kabar? Sore. Baik. Ini kita sudah berapa puluh tahun nggak ketemu? Nggak ketemu memang. Biasanya kita turun ke jalan dulu ya. Aduh, ini teman lama nih, udah lama sekali. Ini rupanya sudah menjadi Sekjen Ganjarian Spartan. Nah, ini menarik sekali diskusi kita soal topik ini. Karena itu saya kayaknya ke Mas Niki dulu. Mas Niki, ya, Bang. Anda boleh komentari dulu soal fenomena survei, ya. Lalu kemudian nanti singgung soal survei Kompas yang terakhir. Ini saya kira ini survei pertama yang memperlihatkan Ganjar sudah melebihi Prabowo. Belum ada survei yang lain. Oke. Apa komentar Anda? Iya, yang pertama kalau saya melihat rebound ya, fenomena reboundnya Pak Ganjar ini yang pertama bahwa masyarakat sudah mulai memahami gitu. Karena kan dulunya itu kan Ganjar sempat terpuruk karena ketika menolak U20 sepak bola U20, dan itu kan membuat babak belur lah, anggaplah seperti itu. Nah, sekarang masyarakat sudah mulai memahami. Tapi juga jangan-jangan udah memaafkan, karena kan tipikal orang Indonesia ini gampang memaafkan. Oh gitu. Gampang memaafkan. Ya, atau lupa sebenarnya. Okay. Jadi sudah mulai memaafkan. Jadi itu sebetulnya bentuk hukuman sebelumnya nih. Iya, kalau menurut saya begitu. Karena kalau saya melihat, saya berbicara dengan beberapa segmen generasi Z, terutama Z, yang memang melihat U20 ini jangan dibawa-bawa politik deh.
sangat kesal dengan Pak Ganjar, dengan PDIP juga sangat kesal. Meskipun PDIP mengeluarkan argumennya mengenai mengapa ada justifikasi menolak, tapi tetap saja bagi generasi yang lebih muda melihat itu ya jangan bawa-bawa bola dengan politik. Maka itu sedikit hukuman. Nah, sekarang mungkin masa hukuman sudah berakhir. Sudah selesai, melihat adanya potensi bahwa ini ada potensi nih Pak Ganjar bisa memimpin Indonesia di masa depan, maka memberikan anggaplah memberikan angin bagi Pak Ganjar untuk sedikit-sedikit naik, akhirnya rebound. Itu yang saya perhatikan yang pertama. Yang kedua, yang enggak kalah pentingnya Bang, kalau saya melihat bahwa ini momentum Bang. Momentum saatnya bakal calon presiden ini mengutarakan gagasannya. Karena lagi-lagi di generasi yang Z atau milenial, ini kan generasi yang sudah literasi sudah mulai luas ya, sudah mulai melek, sudah melihat isu-isu yang ya mungkin anggaplah kalau tidak diatasi akan mengancam Indonesia di masa depan. Nah, saatnya para bakal calon presiden ini mengutarakan gagasannya. Indonesia mau dibawa kemana? Rebound ini harus dimanfaatkan sebagai momentum, baik pendukungnya Ganjar maupun partai PDIP. Momentum, bahasa Machiavelli-nya fortuna ini. Dan ini hanya sekali. Kalau tidak dimanfaatkan, ke depan mungkin pas waktu pendaftaran nanti ada survei-survei lagi, ya udah, mungkin suaranya akan stuck di situ. Artinya gini, ini fenomena naik turunnya perolehan suara di antara Pak Prabowo dan Ganjar ini, ini akan terus berdinamika nih di waktu-waktu yang akan datang. Akan terus berdinamika karena ya nggak banyak juga yang generasi yang lebih muda itu ngefans sama Pak Prabowo. Kalau kita perhatikan, saya memperhatikan Instagramnya ya Pak Prabowo, itu kan sangat Instagramable. Dalam bahasanya anak-anak sekarang itu Instagramable. Iya, dari tata pencahayaan, gaya fotonya seperti apa, benar-benar Instagramable dan captionnya juga udah berubah. Kalau kita perhatiin ya, 2014, 2019 narasi Pak Prabowo itu narasi yang agak mengerikan ya sebenarnya. Marah gitu kan ya, berapi-api gitu. Sekarang tuh kalem aja. Dan kelihatan sekali bahwa strategi sudah mulai berubah. Strategi berubah, lebih kalem. Dan beberapa captionnya itu kalau kita perhatikan, ini mengandung wisdom. Katakanlah seperti itu, wisdom lah. Ada tips bagi generasi lebih muda harus ngapain gitu ya. Soal kepemimpinan ada. Jadi benar-benar dia sudah mengubah citranya. Yang tadinya layaknya panglima perang, layaknya pemimpin revolusioner, sekarang udah seperti ya seorang bapak ya, seperti itu. Ini yang citranya, personanya yang ditampilkan ke publik. Makanya tarik-tarikan antara Ganjar dan Pak Prabowo ini akan sangat ketat. Karena satu mencitrakan sosok kebapaan Pak Prabowo, sedangkan Pak Ganjar akan mencitrakan kurang lebih ke depan sosok yang dinamis, sosok yang berteman dengan semua kalangan. Dan gaya hidup atau lifestyle-nya juga bagian dari generasi hari ini ya, maraton, olahraga dan sebagainya. Oke. Nah, saya ke Prof dulu. Prof. Prof juga pasti mengikuti sebelumnya itu Ganjar di atas. Lalu kemudian perlahan-lahan menurun. Prabowo naik. Dan dia menempati posisi teratas itu selama sekian bulan. Nah, lalu kemudian sekarang ini Kompas menunjukkan bahwa sekarang Prabowo di bawah, sekarang Ganjar naik. Apa sebetulnya yang terjadi? Ya, sebetulnya ada beberapa poin ya. Jadi kalau tadi teman kita dari CSAS melihat cuma gara-gara U20 ya. Jadi U20 itu satu faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan pada saat itu cukup tinggi. Jadi mau dibawa kemana Indonesia kalau kemudian masih bola aja disangkut pautkan dengan politik. Karena mereka sepertinya tidak terlalu aware
mengenai konflik Palestina dengan Israel ya, dan tidak tahu pendirian Bung Karno mengenai atau rakyat Indonesia ya, bahwa di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan di atas muka bumi ini kan harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pokoknya hak asasi orang lah gitu kan. Nah itu satu hal, tapi kita lihat bahwa sekarang ini kan sudah ada perubahan mengenai hal itu. Walaupun ini terus terang kita harus lihat bahwa ini poin yang juga bagus karena itu diciptakan oleh Erick Thohir ya sebagai ketua PSSI. Saya beri contoh misalnya PSSI kita pernah menjadi juara ya di dalam pesta olahraga kalau nggak salah SEA Games ya. Dan yang sekarang kita juga tahu bahwa PSSI kita juga masuk final ya. Mudah-mudahan bisa menang lawan Vietnam. Ya. Kalau itu menang tambah lagi tuh. Ya, jadi nanti kita lihat lagi yang U17 nih U15 ya. Bagaimana kalau nanti ternyata juga naik bisa naik juga ya. Itu satu hal. Kedua, menurut saya ada satu perubahan besar di dalam internal PDIP ya, di mana pertarungan antara Puan Maharani dengan Ganjar itu udah usai ya. Menurut saya sekarang ya kita bisa lihat bagaimana Puan itu melihat Ganjar itu tidak dalam muka yang cemberut lagi gitu kan. Sebelumnya cemberut. Kalau dulu kan kelihatan lah dia bilang masa calon pemimpin cuma main medsos gitu kan. Kalau dia kan sekarang malah lihat bahwa pokoknya Ganjar itu adalah calon pemimpin bangsa ya. Bagaimana dia bicara pada masyarakat juga udah berubah ya. Bagaimana dia memperkenalkan Ganjar tadi malam misalnya kan di di stadion Apel Siaga PDIP di Semarang ya. Jadi itu udah mesra lah ya. Ya, jadi apa yang ingin saya katakan, jadi tidak ada lagi beban mental bagi Puan Maharani untuk benar-benar menjadi panglima perang. Nah, tapi pertanyaan saya begini, Pak. Apa kira-kira faktor yang membuat sekarang Ganjar naik melebihi Prabowo? Apa faktor utamanya? Ya, kalau faktor utamanya kalau menurut saya bahwa yang tadi itu ya satu tentang U20 itu ya udah nggak ada lagi persoalan itu ya, karena memang ternyata Indonesia juga bisa bukan dengan U20 tapi juga di SEA Games nanti juga kemudian di pertandingan yang lain itu satu. Kedua, bahwa mereka juga rakyat juga makin mengerti ya apa arti politik luar negeri dan juga apa arti kemerdekaan bagi sebuah bangsa yaitu Palestina misalnya gitu kan. Yang ketiga itu tadi ya bahwa konsolidasi internal PDIP juga makin meningkat. Keempat, ada perubahan besar di mana citra khususnya anak-anak muda itu terhadap Prabowo dan juga vis-a-vis Ganjar itu makin berubah ya. Dan kayaknya ya ini juga kalau kita bicara dengan para pollsters ya. Pollster itu artinya pembuat survei ya. Bukan mustahil kayaknya puncak dari elektabilitas Prabowo itu memang udah sampai segitu. Oke, kita tahan dulu, Bro. Masih ada kemungkinan yang Ganjar itu bisa naik. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.